Jadi yang ditanya apakah ada yang zahirnya yang dikatakan Dajjal itu fisiknya begitu. Yang saya tahu dan insya Allah itu memang begitu. Jadi karena Dajjal itu adalah iblis kan nggak bisa kita lihat dengan mata kecuali pekerjaannya. Jadi ini semua dilanggar oleh Ya'juj Ma'juj. Nah, ini Ya'juj Ma'jujnya ya, dalam manusia juga. Ya, tadi ada yang bertanya, jadi Umi, itu Dajjal itu apakah zohir ataukah gimana? Ditanyanya begitu. Jadi dia belum menyadari sepenuhnya kalau yang dikatakan Dajjal itu dalam diri kita, dalam nafsu kita, dalam rasa kita. Jadi dia berpikir, tapi hadisnya begini bahwa nanti kan Dajjal itu akan membunuh seseorang, begitu. Itu semua di zaman ini. Makanya yang tadi zaman awal, zaman pertengahan, zaman akhir, ini semua punya tuntutan tersendiri. Harus dengan berpikir. Kalau di awal zaman itu memang cara berpikir manusianya masih lemah. Ditambahkan oleh Allah dengan diturunkannya Al-Quran, pintu-pintu langitnya terbuka. Jadi cerdas-cerdas. Di akhir zaman kan nggak ditarik lagi itu. Di akhir zaman lebih cerdas lagi, maka pengganggunya juga begitu, canggih juga. Maka tuntutan untuk kita juga begitu, harus bisa mampu menyeimbangkan, tetap dalam keseimbangan. Jadi yang ditanya apakah ada yang zahirnya yang dikatakan Dajjal itu yang fisiknya begitu. Yang saya tahu dan insya Allah itu memang begitu. Jadi karena Dajjal itu adalah iblis kan nggak bisa kita lihat dengan mata kecuali pekerjaannya, hasilnya. Makanya iblis dan setan itu musuh yang nyata pekerjaannya. Jadi kalaulah yang dibayangkan besar, di laut dalam itu sebetisnya, berarti kalau daerah Aceh ini kalau datang dia itu tenggelam sama dia. Artinya kalau datang dia di situ, itu yang kita rasakan apa? Dalam kita menghubungkan hati kita kepada Allah, itu sulit. Dukun itu gara-gara Dajjal itu. Jadi itu termasuk, sehingga kita sulit untuk menghubungkan hati kita ke Allah, untuk sambungnya. Ini juga harus kita perang. Ini paham ya? Jadi semakin canggih, semakin terus, maka nanti ke depannya musuhnya lebih canggih lagi. Ya'juj Ma'juj itu kan keras kepala dia. Jadi yang saya katakan sama dengan Dajjal, ya sama, orang dari awal sampai ini sama, setan dan iblis juga. Cuma kemahirannya yang berbeda. Jadi pada waktu sebelum turunnya Dajjal itu ya, dalam hadisnya itu saya nggak ingat, tapi intinya kekeringan di mana-mana. Uang tidak dapat menghasilkan makanan, tidak ada setetes air pun. Jadi yang kering itu bukanlah kering air yang kita minum itu. Sehingga jawaban mereka mengatakan, oh di tempat kami masih hujan. Jadi dengan datangnya peperangan ini harus dimulai, harus dikerjakan, mereka masih santai, seolah-olah masih jauh. Sedangkan yang kering itu adalah jiwa-jiwa yang kering.
kan yang saya gambarkan kemarin tuh, nah, kalau subhanallah, nah, ikut ini aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, di sini ada pohon, ada tanaman. Nah, ini yang kering, iman. Iman yakin ini kering. Nah, bukanlah kering dari air, apa namanya, air yang kita minum. Nah, tapi jiwa-jiwa yang kering. Nah, jadi ini kalau salah memahami, salah. Kalau berpikir keringnya adalah hanya dari air, maka akan berpikir bahwa masa yang seperti ini masih jauh kali. Kita tidak sadar. Tapi kalau kita memahaminya sebagai yang kering adalah jiwa-jiwa itu yang kering, kita akan merasakan bahwa benar, tidak seperti dulu lagi kita rasakan ini. Perang yang kita hadapi, musuh yang kita hadapi. Ya. Jadi ya ini obatnya. Makanya yang dikatakan dalam hadis, yang aman itu hanya daerah Mekah, itu adalah sekitar Ka'bah. Nah, jadi ini kalau orang yang sadar dia dengan tasbihnya, Maha Suci Allah yang mencipta, yang mengatur, yang menggerakkan. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Yang berhak dipuji itu Allah, karena Allah yang memberikan harta, tenaga, ilmu. Yang kita terima, yang kita beri, yang kita kerjakan punya Allah semuanya. Wala ilaha illallah, tidak ada lain yang kusembah kecuali Allah, yang kuikuti hanya Allah, tidak hawa nafsuku, tidak selain Allah. Allahu Akbar, yang terjadi semua adalah kehendak Allah, bukan kehendak siapapun. Nah, kalau yang ini orangnya seperti ini, nah maka daerah dia ini akan aman. Nah, jadi kalau dibayangkan misalnya yang aman itu Mekah yang di sana, nah, maka orang akan lari ke sana semua. Bagaimana dengan kita yang cuman kerjanya apa dan penghasilannya berapa? Dengan apa kita harus ke sana? Sedangkan Allah Maha Adil. Nah ini makanya pemahaman ini jangan dianggap remeh, sepele. Ini kita udah sampai waktunya, memang sudah harus. Jadi saya mengatakan ini bukan dengan nafsu, bukan. Ya. Ini mohon kalau yang tidak sampai pemahamannya jangan mengotori hati. Karena akan menjadi siapa? Seperti yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad. Di mana orang-orang yang menganggap dirinya benar, dirinya sudah lebih mengetahui, tidak bisa menerima itu. Jadilah ahli kitab, maka akan terulang kembali ahli-ahli kitab di zaman ini. Ketika kebenaran itu disampaikan, dia tidak bisa menerima. Kan ada yang mengatakan kenapa harus ditamsil semuanya gitu. Karena memang sudah sampai waktunya. Ada lagi pertanyaannya? Ya. Hujan itu kan air. Bagaimana nggak bisa menurunkan hujan Dajjal itu? Baik air yang hujan buatan juga bisa dia kerjakan. Sumber-sumber kehidupan ini bisa ini. Inilah masalah dunia yang sudah begitu terpenuhi. Allah berikan semua, silakan. Ambil. Tapi golongan yang mengikut kepada Rasulullah tidak merasakannya, jangan merasakannya. Kalaupun menciduk, seciduk aja dengan tangannya. Artinya jangan untuk bersenang-senang dalam hidup ini, tapi
senanglah dengan mengingat nanti akan kembali kepada Allah. Berjuanglah, senanglah dengan perjuangan ini. Ya. Iya, kenikmatan dunia. Itu yang diturunkan oleh Dajjal. Tapi ini kan kita kembali kepada skenario. Siapa yang membuat ini semua? Allah yang mengatur. Jadi intinya, walaupun Dajjal itu sekuat apa, sehebat mana, ini kan masih yang ngatur, yang maha mengatur. Jadi kita orang beriman karena kita yakin kepada Allah, maka mulailah dengan mengingat nama-namanya. Untuk itu secara praktis kita bisa mengenali Allah dengan melalui nama-namanya, dan yang sudah pernah saya jelaskan dari diri kita juga sendiri. Itu. Jadi kehidupan ini memang karena sudah di skenario, makanya kita nggak takut apa-apa, takutnya sama Allah aja. Kalaupun kita harus mati, mereka juga mati, semua akan mati. Nah, begitu. Udah, ada lagi pertanyaan? Benar. Iya. Orang yang bisa menunjuk Imam Mahdi adalah keturunan Wali Songo. Benar. Benar. Dan keturunan raja. Tapi kan nggak di expose oleh Allah untuk menjaga itu semua. Berarti bertahap. Jadi masalah Imam Mahdi itu zahirnya itu ya kapan yang Allah kehendaki, baru Allah akan munculkan. Tetapi intinya tidak lepas dari keturunan raja. Kalau dibilang Wali Songo memang iya. Kemudian beliau itu dengan Rasulullah begini. Jadi secara fisik nggak nampak, tapi hakikat itu jelas. Bagi orang yang sudah sampai pahamnya, sudah mengetahuinya, ya seperti saya gambarkan hari itu, kalau buah mangga, biji yang di dalamnya itu kan bibitnya yang di dalamnya. Kalau yang di luarnya itu yang keras itulah sahabat-sahabat. Sedangkan Rasulullah dan Al-Mahdi itu yang biji yang di dalamnya. Ada pertanyaan yang nggak jelas? Jadi yang menceritakan Dajjal yang lahir secara lahirnya namanya Samiri. Iya. Iya. Ya, jadi yang ini yang tadi belum datang kan? Ini tadi musuh kita itu dari zaman Nabi Adam, zaman Nabi Muhammad SAW, zaman akhir. Ini kira-kira seperti itu. Semua musuhnya sama, cuma setan sama iblis. Cuma beda nama, beda pangkat. Nggak tahu istilahnya apa, tapi itulah yang kita tahu. Ya di sini dia berubah. Kalau di sini Samiri dia masih di zaman pertengahan itu. Tapi tetap sama dia, setan sama iblis juga. Di sini baru dia berubah namanya menjadi Dajjal. Jadi terus nanti lagi yang akhirnya apa? Ya'juj Ma'juj. Sambung, iya. Nah itu sudah melampaui batas dan akhirnya ada alasan kan dunia ini untuk diselesaikan. Sebab. Jadi ini pertanyaannya tentang Ya'juj Ma'juj. Katanya Ya'juj Ma'juj itu memakan semua makanan gitu ya. Jadi itu pahamnya itu adalah kalau nanti
ketika sudah di akhir ini, ya, itu orang tidak lagi mengindahkan Al-Quran. Akibat apa? Sekarang yang kalah perang, ya kalah perang dengan Dajjal yang tinggal seperti itu, maka tinggallah orang-orang yang dia meninggalkan Al-Quran, tidak percaya lagi, dan hukum-hukum Al-Quran itu ditinggalkan. Padahal di Al-Quran nggak diperintahkan agar makan oleh kalian yang halal, yang baik, dan jauhi langkah-langkah setan. Halal itu jelas asalnya dari mana, zatnya benar, prosesnya disebut nama Allah. Baik itu tidak merusak tubuh, tidak pengawet, tidak kimia. Langkah-langkah setan itu mengikuti hawa nafsu. Jadi ini semua dilanggar oleh Ya'juj Ma'juj. Nah, ini Ya'juj Ma'jujnya ya, dalam manusia juga. Nah, iya, ya. Tapi kapan itu? Kok sekarang orang masih bisa memisahkan kan? Ini halal, ini enggak. Nanti akhirnya akan begitu. Enggak peduli lagi dengan makanan itu dari mana, zatnya, bagaimana, asalnya dari mana. Enggak peduli lagi, makan semua. Yang penting enak, yang penting ikuti nafsu. Nah, ini kerjaan Ya'juj Ma'juj. Jadi yang saya sampaikan kemarin itu, bahwa dia turun dari tempat yang tinggi itu mengikuti kedudukan, kedudukan seorang yang menuntut haknya. Masing-masing manusia itu menuntut haknya pada waktu itu. Jadi begitulah keadaannya. Terus sudah terjawab? Yang pertanyaan kedua, Dajjal dalam yang dikisahkan orang tua dulu, Dajjal sedalam laut tapi sebetis Dajjal itu. Jadi wujudnya begitu besar. Karena Dajjal itu adalah iblis, tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang mata ini. Jadi dia itulah dia yang merasuk ke dalam jiwa-jiwa manusia yang banyak itu. Jadi semua besar itu karena perbuatannya besar itu, ramai pengikutnya. Jadi yang dianya yang besar itu tidak bisa nampak, dalam arti kalau dia berada di daerah kita ini, tenggelam kita ini semua. Itu tadi udah saya jelasin ya sekali. Artinya kita dalam menghadap ke Allah itu kesulitan. Itulah yang dikatakan dukhon itu. Ya, sehingga sulit sekali untuk kita ini nggak ada sebab apa kok berat kali saya untuk menghadapnya. Ya, itu merata di daerah itu, begitu. Nah, jadi sekarang kita tinggal perangnya sendiri-sendiri nih. Jadi kalau orang nggak memahami, yang bertahan dia dengan hadis itu harus begini begitu, dia akan tertinggal. Iya, menjadi ujian bagi orang-orang yang sudah duluan berilmu. Jadi kalau orang yang berilmu itu dia tunduk hatinya kepada Allah, tidak ada penyakit hati, insya Allah tetap lurus, tetap akan percaya dan yakin. Malah bertambah yakinnya. Ya, insya Allah.